Saya berpendapat, tidak diperselisihkan lagi tentang halalnya tidur dan bergaul dengan wanita yang sedang haid. Aisyah berkata, adalah Rasulullah menyuruhku untuk mencuci kepalanya padahal saya sedang haid. Beliau bersandar ke pangkuanku, padahal aku sedang haid, dan beliau membaca Al-Quran. Barang siapa menyetubuhi istri yang sedang haid, maka ia berdosa, dan ia harus memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dari sini timbul pertanyaan, ia wajib membayar kafarat atau tidak? Mengenai hal ini ada dua pendapat. Pertama, harus membayar kafarat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Abbas. Dari Nabi beliau bersabda, orang yang menggauli istrinya ketika dia sedang haid harus bersedekah 1 atau setengah dinar. Ahmad. Dalam hadis dari Tirmidzi dikatakan, jika haidnya masih berdarah merah, maka kafaratnya 1 dinar. Dan bila warna darah sudah coklat, kafaratnya setengah dinar, Tirmidzi. Pendapat kedua merupakan pendapat yang sahih dan sebagai kaul jadid Imam Syafi'i juga pendapat jumhur ulama menyatakan bahwa hal itu tidak wajib kafarat. Orang yang bersangkutan hanya beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, karena menurut mereka tidak dibolehkan memarfukan hadis, mengatakan langsung dari Nabi. Selain itu, ada pula orang yang berpendapat berkaitan dengan wanita yang haid bahwa dihalalkan mencumbuinya selain sesuatu yang ada di bawah kain, sebagaimana hal itu dikemukakan dalam Syahihain dari Maimunah binti Al-Harits Al-Hilaliyah. Dia berkata, adalah Nabi apabila beliau hendak mendatangi salah seorang istrinya yang sedang haid, maka beliau menyuruhnya memakai kain. Lafal hadis ini dari Bukhari. Bukhari dan Muslim menerima hadis senada dari Aisyah. Firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci, ini menjelaskan, maka jauhilah wanita yang sedang haid. Allah melarang mendekatinya dalam arti menjimanya selama dia masih haid. Artinya, kehalalannya itu apabila haidnya sudah berhenti. Imam Ahmad mengatakan mengenai perkara ketaatan yang didiktekannya firman Allah, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran. Maka hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita ketika haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat kesucian menunjukkan kebolehan mendekatinya. Tatkala Aisyah dan Maimunah mengatakan, apabila salah seorang di antara kami haid, maka aku memakai kain dan saya masuk bersama Rasulullah ke pakaian dalam beliau. Hal ini menunjukkan bahwa yang dikehendaki beliau adalah jima. Firman Allah, apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu, ini mengandung anjuran dan bimbingan dalam menggauli mereka setelah mandi besar. Para ulama sepakat bahwa apabila wanita telah berhenti haidnya tidak halal dijima kecuali setelah dia mandi besar, atau bertayamum menurut ketentuan yang berlaku jika ada halangan. Kecuali Abu Hanifah yang menghalalkan jima bila haid telah berhenti, yang biasanya setelah 10 hari, dan wanita itu tidak perlu mandi besar dahulu. Wallahu alam. Ibnu Abbas menafsirkan, hingga mereka suci, dari darah, dan apabila mereka telah bersuci, dengan air. Demikian pula yang dikatakan oleh sejumlah tabi'in. Berkaitan dengan firman Allah, di tempat yang telah diperintahkan Allah kepadamu, yang dimaksud ialah farji, dan janganlah kamu melampaui ke wilayah lainnya. Barang siapa yang melakukannya, maka dia telah melampaui batas. Ayat ini menunjukkan keharaman sodomi, sanggama dari dubur, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti, insya Allah. Firman Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dari dosa, meskipun cumbuan terhadap istrinya yang sedang haid itu berulang-ulang, dan dia menyukai orang-orang yang mensucikan diri dari kotoran berupa mendatangi wanita dari tempat yang dilarang, yaitu menggaulinya ketika haid atau dari duburnya. Firman Allah, istri-istrimu adalah tanah tempat kamu bercocok tanam, tempat bertanam anak.
Maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kamu itu bagaimana saja kamu kehendaki, baik dengan berhadapan atau membelakangi, namun dalam cara yang satu sebagaimana hal itu ditetapkan dalam beberapa hadis. Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir, dia berkata, kaum Yahudi berkata, jika istri digauli dari belakang, maka anak akan lahir miring. Maka diturunkanlah ayat, istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu menurut kehendakmu. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Muslim dan Abu Daud. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Jabir, sesungguhnya kaum Yahudi berkata kepada kaum muslimin, barang siapa yang menggauli istrinya dari belakang, maka anaknya akan lahir miring. Maka Allah menurunkan ayat, istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu menurut kehendakmu. Dalam sebuah hadis, Ibnu Juraij berkata bahwa Rasulullah bersabda, apakah si istri itu, sambil menghadap maupun membelakangi, asalkan di farji. Ada beberapa hadis lain yang membolehkan praktik jima asal ke satu tujuan, yaitu farji. Ada pula hadis yang melarang menggauli wanita melalui duburnya. Diriwayatkan dari Umar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Nabi bersabda, orang yang menyetubuhi istrinya pada duburnya adalah sodomi kecil. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Ali bin Talak, dia berkata, Rasulullah melarang menggauli wanita dari duburnya. Sesungguhnya Allah tidak segan untuk menyatakan kebenaran. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, dari Nabi bahwa beliau bersabda, orang yang menyetubuhi istrinya pada duburnya tidak akan diperhatikan Allah. Ahmad. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah dari Nabi bahwa beliau bersabda, adalah dilaknat orang menggauli istrinya melalui duburnya. Setiap hadis yang membolehkan menggauli wanita melalui duburnya adalah tidak sahih. Syekhuna Al-Hafiz Abu Abdullah Ilah Adz-Dzahabi telah mendalami hadis itu kemudian menghimpunnya dalam satu jilid, dan semua hadis itu adalah dhaif dan dusta. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Malik, Syafi'i, dan At-Tahawi bahwa menggauli istri seperti itu adalah halal. Namun, semua riwayat dari mereka tidak sahih. An-Nasr Asy-Syabak berkata, Rabi, bersumpah dengan nama Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia bahwa sesungguhnya Ibnu Abdullah Wal-Hikam itu telah berdusta dengan mengatasnamakan Syafi'i mengenai kebolehan menggauli wanita dari duburnya, karena Syafi'i telah menetapkan keharamannya dalam 6 kitabnya. Wallahu alam. Ibnu Umar juga mengharamkan menggauli istri dari duburnya. Ad-Darimi meriwayatkan dalam musnadnya dari Said bin Yasar Abi Al-Habab, dia berkata, saya bertanya kepada Ibnu Umar, bagaimana pendapat Anda mengenai Al-Jawari, apakah dia bertamhid kepada istri-istrinya? Ibnu Umar balik bertanya, apa itu tamhid? Kemudian dikatakan bahwa tamhid ialah dubur. Ibnu Umar berkata, apakah ada orang muslim yang melakukannya? Sanad riwayat ini sahih dan sebagai nas yang jelas dari Ibnu Umar yang mengharamkan sodomi. Oleh karena itu, setiap keterangan dari Ibnu Umar yang membolehkan atau mengandung kemungkinan membolehkan tertolak oleh nas yang muhkam, artinya ayat-ayat yang jelas, ini. Muammar bin Isa meriwayatkan dari Malik bahwa sodomi itu haram. Abu Bakar bin Ziyad An-Naisaburi meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Israil bin Rawah. Saya bertanya kepada Malik bin Anas, bagaimana pendapat Anda mengenai orang yang menggauli dubur istrinya? Dia menjawab, kalian bangsa Arab. Tiada ladang kecuali untuk menanam. Janganlah kamu melampaui farji. Saya berkata, hai Abu Abdullah Ulah, sesungguhnya mereka mengatakan bahwa Anda membolehkan sodomi. Abu Abdullah Ilah berkata, mereka berdusta dengan mengatasnamakan kami. Inilah pandangan yang kokoh dan juga merupakan pendapat Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan sejawatnya satu golongan. Tabi'in dan kaum salaf lainnya sangat mengingkari sodomi, bahkan ada yang menyebut kafir kepada orang yang melakukannya. Firman Allah,
Berbuatlah untuk dirimu, yakni kerjakanlah berbagai bentuk ketaatan disertai meninggalkan semua perbuatan haram yang dilarangnya. Oleh karena itu, dia berfirman, serta bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah sesungguhnya kamu kelak akan menemuinya, maksudnya, dia akan menghisapmu selaras dengan seluruh amalmu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah dalam segala perkara yang diperintahkan kepada mereka dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas ihwal ayat, dan berbuatlah untuk dirimu, ucapkanlah bismillahi a'at-tasmiyah ketika hendak berjima. Dalam Sahih Al-Bukhari dikatakan dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kamu hendak mendatangi istrinya, maka ucapkanlah, dengan nama Allah. Ya Allah, jauhkan niat kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada kami. Jika hubungan itu ditakdirkan mempunyai anak, maka ia tidak akan diganggu oleh setan selamanya. Bukhari. Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang kendala untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan mengadakan islah di antara manusia. Dan, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, ayat 224. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud, untuk bersumpah, tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu, yang disengaja, untuk bersumpah, oleh hatimu. Dan, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun, ayat 225. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kamu menjadikan sumpah dengan nama Allah sebagai kendala bagimu untuk berbuat kebajikan dan silaturahmi, jika kalian bersumpah untuk meninggalkan kebajikan itu. Firman ini semakna dengan firman Allah, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang hijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Surat An-Nur, ayat 22. Jadi, melangsungkan sumpah yang demikian adalah berdosa. Pelakunya harus keluar dari sumpah itu dengan membayar kafarat. Rasulullah bersabda, demi Allah, barang siapa yang bertekad untuk melaksanakan sumpahnya, padahal sumpah itu berbahaya bagi keluarganya, maka perbuatan itu lebih besar dosanya menurut pandangan Allah daripada dia membayar denda yang difardukan Allah kepadanya, Muslim dan Ahmad. Berkaitan dengan maksud ayat ini, Ibnu Abbas berkata, jangan sekali-kali sumpahmu dijadikan kendala untuk tidak melakukan kebaikan. Namun, bayarlah denda sumpahmu dan lakukanlah kebaikan. Demikian pula yang dikatakan oleh sekelompok tabi'in. Keterangan mereka diperkuat oleh hadis yang terdapat dalam Syahihain dari Abu Musa al-Asy'ari. Dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, demi Allah, jika Allah menghendaki, tidaklah saya bersumpah atas sesuatu kemudian saya melihat yang lainnya itu lebih baik daripada sumpah itu melainkan saya akan melakukan perkara yang lebih baik itu dan menebus denda sumpah. Bukhari dan Muslim. Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkan suatu sumpah, lalu dia melihat sesuatu yang lebih baik daripada sumpahnya itu, maka hendaklah dia membayar kafarah atas pembatalan sumpahnya dan melakukan yang lebih baik itu. Muslim. Terdapat pula hadis lain yang tidak mengandung kata denda. Yang sah ialah hadis, dan bayarlah denda atas sumpahnya. Firman Allah, janganlah kamu menjadikan sumpahmu yang khilaf dengan nama Allah, yakni janganlah kamu menghukum dan menetapkan diri karena sumpah khilaf yang meluncur dari mulutmu dan biasanya tidak disengaja, tanpa keyakinan, dan penegasan. Dalam Syahihain dikatakan dari Abu Hurairah, barang siapa yang bersumpah dengan nama Lata dan Uzza, maka katakanlah, tiada Tuhan melainkan Allah. Kejadian ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang baru keluar dari kejahiliahannya,
namun sudah masuk Islam dan lidah mereka telah terbiasa oleh sumpah dengan latah tanpa sengaja. Kemudian mereka disuruh mengucapkan kalimat tauhid sehingga sumpah itu diimbangi kalimat ini. Dalam bab sumpah yang hilaf, Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, hilaf dalam sumpah ialah omongan seseorang di rumahnya demikian, tidak demi Allah, ya, demi Allah. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al-Hasan bin Abi Al-Hasan, dia berkata, Rasulullah melihat suatu kaum sedang berlomba memanah, dan bersama Rasulullah ada salah seorang sahabatnya. Seseorang dari kaum itu beranjak dengan mengatakan, demi Allah saya kena. Demi Allah, saya meleset. Sahabat yang bersama Nabi berkata, ya Rasulullah, orang itu telah melanggar sumpah. Nabi bersabda, tidak. Sumpah pemanah hanya main-main, tak ada denda dan tiada hukuman. Hadis mursal dan Hasan, dari Hasan. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, sumpah karena hilaf ialah bila seseorang mengatakan, tidak demi Allah ya demi Allah, sedang dia memandang dirinya benar, padahal tidaklah demikian. Ibnu Abbas berkata, yang dimaksud dengan sumpah hilaf ialah bila kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah untukmu. Sumpahmu yang demikian tidak wajib membayar kafarat. Dalam bab, sumpah ketika marah, Abu Daud meriwayatkan dari Said bin Musayyab, dua orang Ansyar yang bersaudara memiliki harta pusaka. Yang satu menanyakan bagiannya kepada yang lain. Dia menjawab, jika kamu bertanya mengenai bagian itu, maka seluruh hartaku berada di pintu gerbang Ka'bah. Maka Umar berkata kepadanya, sesungguhnya Ka'bah itu tidak boleh ada yang memiliki. Kafaratilah sumpahmu dan katakanlah yang sebenarnya kepada saudaramu, saya mendengar Rasulullah bersabda, tidak jadi sumpah dan nazarmu yang berkaitan dengan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, pemutusan hubungan silaturahmi, dan pada sesuatu yang bukan milikmu. Firman Allah Ta'ala, namun Allah akan menghukummu lantaran apa yang dilakukan oleh hatimu. Ibnu Abbas dan yang lainnya berkata, yaitu bila seseorang bersumpah atas sesuatu sedang dirinya mengetahui bahwa dia bohong. Mujahid dan yang lainnya berkata, firman itu seperti ayat, namun Allah akan menyiksamu lantaran apa yang kamu yakini dengan sumpahmu itu, juga ayat, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun, pengampun terhadap hamba-hambanya dan penyantun terhadap mereka. Bagi orang-orang yang menggila, istrinya diberi tangguh 4 bulan, lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ayat 226. Dan jika mereka berazam, bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, ayat 227. Ilah, artinya, sumpah. Apabila seorang suami bersumpah tidak menggauli istrinya selama waktu tertentu, maka lamanya itu minimal 4 bulan atau lebih. Jika lebih singkat, maka si suami harus menunggu hingga berakhirnya masa yang ditentukan, baru kemudian dapat menjima istrinya, dan si istri pun harus bersabar. Si istri tidak berhak meminta suaminya supaya kembali menggaulinya dalam masa itu. Ketentuan ini sejalan dengan hadis yang terdapat dalam Syahihain dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah menggila salah seorang istrinya selama sebulan. Kemudian beliau menurunkan hingga 29 hari, kemudian beliau bersabdulah, bulan ini terdiri atas 29 hari. Jika waktunya ditambah menjadi 4 bulan, maka si istri berhak meminta digauli jika masa yang 4 bulan itu sudah berakhir, atau si suami menceraikannya. Jika demikian, maka hakim harus memaksa si suami menceraikan istrinya agar si istri tidak merana. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, bagi orang-orang yang menggila istrinya, yakni bagi orang-orang yang bersumpah tidak akan menggauli istrinya. Ayat ini mengandung dalil bahwa ilah hanya berlaku bagi istri, tidak bagi budak sahaya. Diberi tangguh selama 4 bulan. Maksudnya, si suami harus menunggu selama 4 bulan sejak dia bersumpah.
Kemudian suami berhenti, lalu kembali menggauli, atau menceraikan istrinya. Oleh karena itu, Allah berfirman, apabila mereka kembali, yakni kembali kepada kebiasaan semula. Kembali, di sini merupakan kiasan dari jima. Demikianlah menurut Ibnu Abbas dan sekelompok tabi'in. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap kekeliruan suami atas hak istri disebabkan oleh sumpah, lagi Maha Penyayang. Pandangan yang dipegang oleh jumhur ulama ialah bahwa suami wajib membayar kafarat. Hal ini didasarkan atas keumuman wajib kafarat kepada setiap orang yang melanggar sumpah, sebagaimana telah dikemukakan tadi dalam hadis-hadis sahih. Wallahu alam. Firman Allah, dan jika kamu bertekad untuk cerai, menunjukkan bahwa talak tidak terjadi hanya dengan berlalunya 4 bulan sebagaimana menurut jumhur ulama mutaakhirin. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa talak satu terjadi dengan berlalunya masa 4 bulan. Ada yang mengatakan bahwa talaknya berjenis raji, dan ada pula yang mengatakan berjenis talak bain. Setiap orang yang berpendapat bahwa si wanita jatuh talaknya dengan berlalunya 4 bulan maka wajib baginya idah kecuali pandangan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Syana yang mengatakan bahwa apabila wanita itu haid sebanyak 3 kali, maka tiada masa idah baginya. Pandangan yang dipegang oleh jumhur mutaakhirin ialah hendaknya suami memberi penjelasan, kemudian diminta menggauli kembali atau menceraikannya, dan cerai ini tidak terjadi hanya dengan berlalunya 4 bulan. Malik meriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, apabila seorang suami menggila istrinya, maka talak tidak jatuh karenanya walaupun masa 4 bulan telah berlalu, sebelum dia memberi kejelasan apakah akan menceraikan atau akan menggaulinya kembali. Demikian diriwayatkan oleh Bukhari. Pendapat ini pula yang dipegang oleh Umar, Ibnu Umar, Aisyah, Utsman, Zaid bin Sabit, puluhan orang sahabat Nabi, sejumlah tabi'in, dan sejumlah ahli fikih yang semuanya mengatakan, jika suami tidak menggauli, maka dia harus menceraikan. Jika dia tidak menceraikannya, maka hakim yang melakukannya, jenis talaknya ialah talak raji sehingga si istri dapat dirujuk pada masa idah. Para ahli fikih dan yang lainnya menuturkan, berkaitan masa penangguhan selama 4 bulan yang ditetapkan suami, atsar yang diriwayatkan oleh Malik bin Anas dalam Al-Muwatta, dari Abdullah Ulah bin Dinar. Dia berkata, pada suatu malam, Umar bin Khattab keluar. Dia mendengar seorang wanita bersenandung. Malam ini begitu panjang, suasana sekitar gulita. Hatiku luluh, tiada kekasih mencumbu. Demi Allah, kalaulah tiada dia yang kuwaspadai, niscaya akan bergoyang tempat tidurku ini. Kemudian Umar bertanya kepada putrinya, Hafsyah, berapa lama seorang wanita itu tahan dari jengukan suaminya? Hafsyah menjawab, 6 atau 4 bulan. Kemudian Umar berkata, aku tidak akan menahan seorang tentara lebih lama dari itu. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri, menunggu 3 kali kuru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan, suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka, para suami, itu menghendaki islah. Dan para wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, ayat 228. Ini merupakan perintah Allah Ta'ala bagi para wanita yang dicerai, yang sudah diduhul, disetubuhi, dan yang masih haid. Artinya, hendaknya mereka menanti selama 3 kuru. Si wanita harus diam selama 3 kuru, setelah dicerai oleh suaminya. Bila masa penantian sudah habis, dia boleh menikah lagi jika mau. Adapun masalah penantian budak perempuan diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang berpendapat bahwa apabila dia dicerai, maka idahnya 2 kuru sebab dia memiliki setengah dari ketentuan yang berlaku bagi wanita merdeka.
Hal itu karena yang satu kuru lagi tidak dapat dibagi dua, maka digenapkanlah menjadi satu. Hal ini berdasarkan hadis, budak perempuan memiliki 2 talak dan idahnya selama 2 kali haid. Namun, kedudukan keterangan itu sebagai hadis belum mantap. Ad-Daruqutni, misalnya, mengatakan bahwa keterangan itu merupakan pendapat Qasim bin Muhammad. Kemudian, Al-Mahzumi Al-Madani mengatakan bahwa keterangan itu lemah keseluruhannya dan diriwayatkan secara tidak marfu dari pendapat Ibnu Umar. Para ulama mengatakan bahwa di kalangan ulama tidak dikenal ikhtilaf, perbedaan mengenai hal itu, dan inilah yang menjadi pegangan keempat imam mazhab. Sebagian ulama salaf mengatakan bahwa idah budak perempuan adalah seperti wanita merdeka lantaran berdasarkan keumuman ayat, dan karena masalah ini bersifat alamiah. Jadi, dalam hal ini antara wanita merdeka dengan budak perempuan itu sama saja. Pandangan ini diceritakan oleh Syekh Abu Umar bin Abdullah Al-Bar dari Muhammad bin Sirin. Namun, sebagian kaum Zahiri memandangnya lemah. Telah terjadi ikhtilaf di antara para ulama salaf dan khalaf serta para imam mengenai maksud istilah kuru. Pendapat mereka terbagi 2. Pertama, yang dimaksud dengan kuru, ialah masa suci. Dari Aisyah dikatakan bahwa kuru artinya suci. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia berkata, apabila suami menceraikan istrinya dan si istri sudah masuk masa haid ketiga, maka istri bebas dari suaminya, demikian pula sebaliknya. Malik berkata, pendapat Ibnu Umar sama dengan kami. Pendapat seperti itu juga dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Zaid bin Sabit, sekelompok tabi'in, dan ahli fikih yang 7. Juga merupakan pendapat mazhab Syafi'i, Malik, Daud, Abu Saur, dan riwayat dari Ahmad. Pendapat mereka itu berdalilkan firman Allah Ta'ala, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat idahnya, yakni masa sucinya. Tatkala masa suci menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan perceraian, maka hal itu menunjukkan kepada masa suci sebagai salah satu kuru yang diperintahkan untuk dipakai menunggu. Oleh karena itu, mereka mengatakan bahwa masa idah wanita yang dicerai itu habis dan terbebas dari suaminya dengan berhentinya masa haid yang ketiga. Pendapat kedua mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kuru ialah masa haid. Jadi, idah belum habis jika istri belum suci dari haid ketiga. Ulama menambahkan dengan kata-kata, dan ia sudah mandi besar pula. Pendapat bahwa kuru berarti haid ini diriwayatkan dari para sahabat utama, termasuk khalifah yang 4 dan para pembesar tabi'in. Pendapat kedua ini menjadi pegangan mazhab Hanafi. Riwayat yang paling sahih di antara 2 riwayat itu ialah yang dari Ahmad bin Hambal yang sekaligus menjadi mazhab Sauri, Auza'i, Ibnu Abi Layla, dan sebagainya. Pendapat kedua ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai dari jalan Al-Munzir bin Al-Mughirah, dari Urwah bin Zubair, dari Fatimah binti Abi Hubaisi bahwasanya Rasulullah berkata kepada Fatimah, tinggalkanlah syalatmu ketika kamu berada pada masa kuru. Jika hadis ini sahih, maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kuru ialah haid. Namun, Al-Munzir mengatakan bahwa dalam hadis itu ada sanad bernama Abu Hatim yang majhul dan tidak terkenal. Demikianlah menurut Ibnu Hibban dalam At-Sikat. Syekh Abu Umar bin Abdullah Al-Bar berkata, tidak ada perselisihan di antara para ahli bahasa Arab dan ahli fikih bahwa kuru dapat berarti haid dan dapat berarti suci. Sesungguhnya para ulama hanya berbeda pandangan dalam maksud ayat yang terbagi ke dalam 2 pendapat itu. Firman Allah Ta'ala, mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, artinya apakah dia hamil atau haid. Firman Allah, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, merupakan ancaman terhadap mereka lantaran menyalahi kebenaran. Penggalan ini menunjukkan bahwa persoalan ini berpulang kepada wanita, sebab persoalan hanya diketahui oleh mereka sendiri karena biasanya sulit menetapkan kesaksian mengenai hal itu,
sehingga persoalannya dikembalikan kepada mereka dan mereka diancam jika tidak menginformasikan hal yang sebenarnya. Firman Allah Ta'ala, suami mereka lebih berhak merujuknya, jika mereka bermaksud baik, yakni suami yang menceraikan istrinya adalah lebih berhak merujuknya selama si istri ada dalam masa iddah, jika rujuknya itu dimaksudkan untuk kemaslahatan dan kebaikan. Demikianlah berkaitan dengan wanita yang berjenis talak raji. Sedangkan wanita yang ditalak secara bain, talak ketiga, maka pada saat ayat ini turun tidak dikenal jenis talak ini. Pada saat ayat ini diturunkan, seorang suami berhak merujuk istrinya, walaupun istrinya itu telah ia ceraikan 100 kali. Setelah ketentuan itu dibatasi oleh ayat sesudahnya, yakni dengan 3 kali talak, maka diberlakukanlah kepada manusia ketetapan talak bain dan bukan bain. Firman Allah, dan wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruh. Maksudnya hak wanita yang wajib diberikan oleh laki-laki adalah sama dengan hak laki-laki yang wajib diberikan oleh wanita. Maka masing-masing pihak harus memberikan hak pihak lain dengan cara yang makruh. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Jabir bahwa Rasulullah berkata dalam khutbahnya pada Haji Wada, "Bertakwalah kamu kepada Allah dalam menangani wanita, karena kamu mengambil mereka dengan amanat dari Allah. Kamu mendapatkan kehalalan farjinya dengan kalimat Allah. Kamu memperoleh janji mereka bahwa tak seorang lain yang menginjak tempat tidurmu yang tidak kamu sukai. Jika mereka melakukan hal itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membekas. Mereka berhak mendapat pangan dan sandang secara makruh." Muslim. Firman Allah, dan kaum laki-laki memiliki tingkatan kelebihan atas wanita, yakni kelebihan dalam hal postur tubuh, kedudukan, ketaatan terhadap perintah, dalam berinfak, pelaksanakan aneka kepentingan, serta keunggulan baik di dunia maupun di akhirat. Firman Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, berarti perkasa dalam menyiksa orang yang mendurhakai dan menyalahi perintahnya, serta Maha Bijaksana perintah, syariat, dan ketetapannya. Talak, yang dapat dirujuki 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruh atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya, suami istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat 229. Kemudian, jika si suami menalaknya, sesudah talak yang kedua, maka wanita itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian, jika suami yang itu menceraikannya, maka tiada dosa bagi keduanya, bekas suami pertama dan istri, untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Ayat 230. Ayat yang mulia ini menghapuskan tradisi yang berlaku pada permulaan Islam, yaitu seorang suami berhak merujuk istrinya meskipun dia sudah menceraikannya 100 kali, selama si istri berada pada masa iddah. Namun, tatkala tradisi ini banyak merugikan istri, maka Allah membatasi talak hingga 3. Dia membolehkan rujuk pada talak pertama dan kedua, tetapi sama sekali cerai pada talak ketiga. Maka Allah Ta'ala berfirman, talak itu 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruh atau menceraikan dengan cara yang baik. Abu Daud berkata dalam kitabnya pada bab pembatalan rujuk setelah talak 3, berkaitan dengan ayat, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menunggu hingga 3 kuru. Mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Ibnu Abbas mengatakan bahwa apabila seorang suami menceraikan istrinya,
maka dia lebih berhak daripada orang lain untuk merujuknya, walaupun dia menceraikannya untuk ketiga kalinya. Kemudian ketentuan ini dihapus. Maka Allah berfirman, talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Demikianlah telah ditetapkan bahwa talak itu hanya 3 kali. Dalam talak ketiga tidak ada rujuk, sebelum istri dinikahi orang lain. Maka rujuklah dengan cara yang makruf atau ceraikanlah dengan baik, maksudnya apabila suami menceraikan istrinya untuk kali pertama atau kedua, maka dia diberi pilihan selama istri masih dalam masa iddah, antara merujuknya dengan niat akan berbuat islah dan kebaikan kepadanya, atau membiarkannya hingga masa iddahnya habis. Jika pilihan kedua yang diambil maka si istri menjadi benar-benar pisah dari Anda, dan cerailah ia dengan baik, jangan menzalimi haknya sedikitpun, serta janganlah menyengsarakannya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ismail bin Sami, dia berkata bahwa dia mendengar Abu Razin berkata, seseorang datang kepada Nabi seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai firman Allah? Maka rujuklah dengan makruf atau cerailah dengan baik, bagaimana tindakan yang ketiga?" Nabi bersabda, menceraikannya dengan cara yang baik. Abdullah bin Hamid meriwayatkan dalam tafsirnya, menceraikan dengan baik merupakan tindakan pada talak ketiga. Firman Allah Ta'ala, tidak halal bagi kamu untuk mengambil sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, yakni kamu tidak boleh membuat mereka jemu menunggu dan menyulitkannya dengan harapan agar mereka menebus dirinya tanganmu dengan seluruh atau sebagian mahar yang telah kamu berikan kepada mereka, sebagaimana Allah berfirman, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Surat An-Nisa, ayat 19. Allah menyuruh untuk menerima, jika istri memberikan sesuatu yang telah kamu berikan kepadanya dengan kerelaan hatinya. Allah Ta'ala berfirman, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu, sebagai makanan, yang sedap lagi baik akibatnya. Surat An-Nisa, ayat 4. Apabila suami istri berselisih, istri tidak memberikan hak suami, istri membencinya, dan ia tidak mampu menggaulinya, maka si istri harus menebus dirinya dari suaminya dengan mas kawin yang dulu diberikan oleh suaminya, dan penyerahan itu boleh dilakukan si istri, dan suami pun tidak salah mengambil tebusan dari mantan istrinya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, tidak halal bagimu mengambil sesuatu dari mas kawin yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali jika keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya ihwal bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Namun, jika tidak ada alasan bagi istri kemudian ia hendak menebus diri dari suaminya, maka mengenai hal ini ada keterangan yang diriwayatkan dari Sauban bahwa Rasulullah bersabda, wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan kuat, maka diharamkan baginya keharuman surga. Dalam riwayat Ahmad yang diterima dari Abu Kalabah dan menyebutkan Abu Asma, dan Sauban mengemukakan keterangan yang sama dengan di atas, Ibnu Jarir meriwayatkan hadis di atas dengan tambahan, wanita-wanita yang meminta cerai adalah munafik. Sejumlah besar ulama salaf dan para imam ulama khalaf mengatakan bahwa tidak boleh hulub, artinya bercerai, kecuali terjadi perselisihan dan nusyus dari pihak istri. Dalam kondisi demikian, suami boleh menerima tebusan. Mereka beralasan dengan firman Allah, tidak halal bagimu mengambil sesuatu dari mas kawin yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali jika keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Mereka mengatakan bahwa hulub, artinya bercerai, tidak disyariatkan kecuali dalam kondisi seperti itu. Dalam kondisi lain, hulub, artinya bercerai, tidak dibolehkan kecuali ada dalil. Pada prinsipnya tidak ada bercerai. Di antara orang yang berpendapat demikian ialah Ibnu Abbas,
sekelompok tabi'in, dan jumhur ulama, bahkan Malik dan Auza'i berkata, jika suami mengambil suatu tebusan dari istri, maka hal itu membahayakan si istri, suami wajib mengembalikan kepada istri, dan jenis talaknya raji. Malik berkata, itulah persoalan yang sering dijumpai dalam masyarakat. Syafi'i rahimahullah berpandangan bahwa bercerai itu boleh dalam kondisi perselisihan maupun keharmonisan. Namun, bercerai dalam kondisi pertama adalah lebih utama dan dipilih. Ini adalah pandangan ulama yang sependapat dengan beliau. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya istri Sabit bin Qais bin Syammas menemui Nabi seraya berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak mencela akhlak dan agama Sabit, namun saya tidak sudi berbuat kekafiran dalam beragama Islam." Maka Rasulullah bersabda, "Apakah kamu mau mengembalikan kebun itu kepadanya?" Dia mengiyakannya. Maka Rasulullah bersabda kepada Sabit, "Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia 1 kali." Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata setelah ditanya oleh Ikrimah, apakah bercerai itu ada asal-muasalnya? Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya bercerai pertama kali terjadi dalam Islam menyangkut saudara perempuan Abdullah bin Ubay yang datang menemui Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, tidak akan pernah ada sesuatu yang dapat menyatukan kepalaku dengan kepala dia. Suatu kali aku mengintipnya dari lereng Al-Haba, saat suamiku datang bersama sejumlah orang, dan ternyata suamiku adalah yang paling hitam kulitnya, paling pendek tubuhnya, dan paling jelek wajahnya di antara orang-orang tersebut." Kemudian suaminya berkata, "Ya Rasulullah, saya telah memberinya kebun yang paling baik di antara kebunku. Kecuali dia mau mengembalikan kebunku." Nabi bersabda, "Mau tidak?" Si istri mengiyakannya, bahkan akan menambahinya jika dia minta. Ibnu Abbas berkata, maka terjadilah perpisahan di antara keduanya. Imam Abi Abdullah bin Bathah meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas, Jamilah binti Salul menemui Nabi seraya berkata, "Demi Allah, saya tidak mencela agama dan akhlak Sabit bin Qais, namun saya tak sudi berbuat kekafiran dalam beragama Islam." Saya tak tahan atas kemarahannya. Maka Nabi bersabda, "Maukah kamu mengembalikan kebunnya kepada dia?" Jamilah mengiyakannya. Kemudian Nabi menyuruh Sabit mengambilnya apa yang telah ia berikan tanpa menambahnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa suami boleh menerima tebusan yang melebihi mahar yang dulu diberikannya. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala, maka tiada dosa bagi keduanya mengenai bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya, dan berdasarkan perkataan Umar bin Khattab kepada seorang suami yang istrinya nusyus, katanya, "Huluklah dia walaupun berupa anting-antingnya." Dalam riwayat lain dikatakan, "Ambillah walau berupa cemarannya." Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Utsman membolehkan huluk selain dengan cemara rambutnya. Keterangan itu berarti boleh mengambil dari istri semua hal yang dikuasainya baik kecil maupun besar, dan suami tidak boleh membiarkan apapun kecuali sanggul yang nempel di kepalanya. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan sekelompok tabi'in. Dan, ini merupakan pegangan mazhab Malik, Laits, Syafi'i, dan Abu Saur, serta dipilih juga oleh Ibnu Jarir. Para sahabat Abu Hanifah berkata, jika kemudaratan dari pihak istri, maka suami boleh mengambil apa yang telah diberikan kepada istrinya tanpa meminta tambahan, meski bila suami minta tambahan dibolehkan menurut ketetapan. Jika kemudaratan dari pihak suami, maka suami tidak boleh mengambil sedikit pun dari apa yang telah diberikan kepada istrinya, meskipun bila ia tetap hendak mengambilnya dibolehkan berdasarkan ketetapan. Ahmad, Abu Ubaid, dan Ishaq bin Rahawih berkata, suami tidak boleh mengambil barang melebihi dari ukuran yang telah diberikan. Ini merupakan pendapat Said bin Musayyab dan para pembesar tabi'in. Muammar dan Hikam berkata, suami tidak boleh mengambil barang dari istri yang dihuluk melebihi ukuran yang telah diberikannya.
Al-Auza'i berkata, para hakim tidak memperbolehkan untuk mengambil barang yang melebihi dari ukuran yang telah diberikannya. Menurut saya, Muhammad Nasib Ar-Rifai, pendapat ini berdasarkan pada pendapat terdahulu yang diriwayatkan oleh Qatadah dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas dalam kasus Sabit bin Qais. Rasulullah menyuruh mengambil kebun yang dahulu diberikan kepada istrinya, tanpa melebihinya, dan berdasarkan keterangan yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Hamid yang mengatakan dengan sanadnya yang sampai kepada Adha, bahwa Nabi tidak menyukai bila dia mengambil tebusan yang melebihi ukuran barang yang dahulu diberikannya kepada istri yang dihuluk. Mereka menafsirkan ayat, maka tidak ada dosa atas keduanya mengenai bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya, dengan dari barang yang telah diberikannya, sebab ayat itu didahului oleh ayat, dan janganlah kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya dari pemberian itu. Demikian pula bacaan Rabi bin Anas terhadap penggalan, maka tidak ada dosa bagi keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya. Demikianlah riwayat Ibnu Jarir. Oleh karenanya, setelah ayat itu Allah berfirman, itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. Penjelasan, Ibnu Abbas berpendapat bahwa huluk bukanlah talak, namun ia merupakan pembatalan nikah, fasah. Imam Syafi'i mengatakan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abbas ihwal seseorang yang mencerai istrinya dengan talak dua, dan sesudah itu si istri meminta huluk, maka jika dia mau dapat saja menikahi istrinya itu, karena Allah Ta'ala berfirman, talak itu 2 kali, untuk rujuk. Syafi'i meriwayatkan dari Ikrimah, dia berkata, segala perkara yang dilegitimasi dengan harta bukan talak. Ini merupakan riwayat dari Amirul Mukminin Utsman bin Affan dan Ibnu Umar, dan keterangan itu menjadi pendapat Taus, Ibnu Umar, Ahmad bin Hambal, Ishaq ibnu Rawahah, Abu Saur, dan Daud Zahiri. Ia pun merupakan kaul kadim mazhab Syafi'i, dan itulah makna zahir ayat tersebut. Ulama lain mengatakan bahwa huluk merupakan talak bain kecuali dia meniati lebih dari talak itu. Jadi, sesuai niatnya saja. Pernyataan itu merupakan mazhab Malik, Abu Hanifah dan para sahabatnya, Sauri, Auza'i, Abu Utsman Albani, dan kaul jadid Imam Syafi'i. Hanya saja pengikut mazhab Hanafi mengatakan bahwa apabila orang yang menghuluk meniatkannya sebagai talak 1 atau 2, atau talak secara mutlak, maka talak yang satunya adalah bain. Jika meniatkan talak 3, maka menjadi talak 3. Syafi'i memiliki pandangan lain lagi tentang huluk ini, yaitu apabila huluk tidak menggunakan lafal talak dan mengenai itu tidak ada saksi, maka huluk sama sekali bukan talak. Masalah. Para ulama berbeda pendapat mengenai idah wanita dalam huluk, apakah ia sebagai wanita yang dicerai sehingga idahnya selama 3 kuru, jika dia masih haid, atau idahnya itu selama 1 kali haid. Pendapat yang menyatakan selama 3 kuru, didukung oleh Umar, Ali, Ibnu Umar, dan sekelompok tabi'in. Landasan mereka ialah bahwa huluk merupakan talak sehingga idah huluk sama dengan talak. Sementara itu, ulama yang lain mendukung pendapat kedua, 1 kali haid. Ibnu Umar senantiasa memfatwakan pendapat pertama hingga dia mendengar Utsman bin Affan memfatwakan pendapat kedua. Maka Ibnu Umar pun memfatwakan pendapat kedua. Ibnu Umar berkata, Utsman adalah yang terbaik dan paling mengetahui di antara kami. Ubdah mengatakan dari Ubaidillah, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dia berkata, idah wanita huluk adalah 1 kali haid. Ibnu Abbas menceritakan, idah wanita dalam huluk adalah 1 kali haid. Pandangan ini dipegang oleh Ikrimah,
dijelaskan oleh Utsman, dan setiap orang yang berpendapat bahwa huluk merupakan fasah, adalah pemutusan ikatan pernikahan yang sah secara hukum, pasti memegang pendapat kedua ini. Mereka beralasan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Keduanya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya istri Sabit bin Qais meminta huluk dari suaminya pada zaman Nabi, kemudian Nabi menyuruhnya menjalani masa iddah selama 1 kali haid. Tirmidzi mengatakan bahwa hadis itu hasan dan gharib. Tirmidzi meriwayatkan dari Rabi binti Muawadz bin Afra, sesungguhnya dia minta huluk pada zaman Rasulullah dan beliau menyuruhnya beridah selama 1 kali haid. Tirmidzi mengatakan, yang benar ialah wanita itu disuruh iddah selama 1 kali haid. Ibnu Majah meriwayatkan dari Rabi binti Muawadz bin Afra, dia berkata kepada Ubadah bin Al-Walid bin Ubadah bin Syamit, tatkala dia bertanya, ceritakanlah kepadaku kejadianmu. Rabi binti Muawadz berkata, saya meminta huluk dari suamiku, kemudian saya datang kepada Utsman seraya bertanya, bagaimana iddah yang berlaku bagi saya? Utsman menjawab, tiada iddah bagimu kecuali dalam masa sebentar saja. Maka tinggallah bersamanya selama itu hingga kamu haid 1 kali. Dia berkata, dalam penetapan ini, saya hanya mengikuti keputusan Rasulullah terhadap Maryam Al-Mughaliyah yang berada dalam kekuasaan Sabit bin Qais, dan dia berhuluk dari suaminya, Ibnu Majah.